untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK minimal usia 50, maksimal 65. Selama ini banyak masyarakat mengira titik di sana. Tapi Bang Novel, kalau dibaca undang-undang KPK itu ternyata bersambung. Minimal 50, maksimal 60 selama proses pemilihan. Bang Novel, kalau kita lihat 236 itu ada beberapa nama yang usianya masih 49 tahun. Loh kok lolos administrasi? Oh gitu ya? Ada selama proses pemilihan. Iya. Karena kalau berhenti di 65, berarti 49 tahun, oke maju. Yang penting ketika dilantik. Usianya sudah 50. Tapi ada kata-kata selama proses pemilihan. Berarti apa? Sejak proses pendaftaran, itu kan rangkaian dari pemilihan. Betul. Kok lolos orang-orang ini? Berkas apa aja sih yang dikasih ke pansel? Oh ada juga surat rekomendasi. Nah ini penting nih. Ya. Pansel itu jangan gentar dengan pihak yang merekomendasikan orang. Iya. Ini penting Bang Novel. Tapi saya yakin lah kayak Nurul Gufron pasti nggak ada yang mau rekomendasiin dia lah. Iya harusnya. Siapa yang mau ya? Harusnya itu Bang Novel karena selama ini ya nggak ada prestasinya. Iya. Tapi kalau masalahnya banyak. Tapi kalau ada nama-nama mentereng yang merekomendasikan orang-orang bermasalah, pansel tentu tidak boleh mempertimbangkan siapa yang merekomendasikan. Betul. Siapapun, termasuk presiden misalnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan soal KPK. Tapi kita bicara soal proses seleksi pimpinan KPK yang sekarang sedang berlangsung. Bersama dengan kita hari ini hadir Mas Kurnia. Apa kabar Mas Kurnia? Kabar baik, alhamdulillah Bang Novel. Aduh, luar biasa Mas Kurnia. Mas Kurnia, kemarin kan 2 hari yang lalu ya, itu kan tes administrasi udah selesai, tes tertulis ya. Emang tes tertulisnya agak cepat katanya, cuma 2 jam. Ada beberapa yang cerita. Dan saya melihat saya khawatir ya, tesnya itu kemudian dipakai untuk memframing mana sih yang dukung undang-undang KPK yang diubah. Ya, jangan-jangan orang yang bicara apa adanya untuk mengatakan bahwa undang-undang KPK 19 2019 itu melemahkan KPK bakal dicoret-coret itu. Saya khawatirnya begitu. Betul. Jadi framing-framing begini kan bahaya ini. Tapi gimana Mas Kurnia punya informasi apa atau ada cerita atau catatan apa soal proses seleksi yang sekarang berjalan? Iya, Bang Novel, ini kan sudah seleksi tahap 2 ya. Setelah seleksi administrasi. Sudah ada kurang lebih 230-an nama sebagai calon pimpinan dan 100-an sekian nama untuk calon dewan pengawas. Dan memang ketika kita bertemu dengan beberapa calon pimpinan, ada pertanyaan yang Bang Novel sampaikan tadi. Jadi bukan kekhawatiran lagi, tapi faktual sebenarnya. Kayak TWK dong, jangan-jangan dipakai nanti. Itu yang kita khawatir Bang. Sesuatu yang sudah jelas, kontekstual, dan dampaknya luar biasa buruk, dijadikan alat ukur untuk menilai. Jangan sampai justru orang-orang yang mengatakan kebenaran. Contoh kebenaran adalah ketika pertanyaannya, apa pandangan Anda tentang revisi Undang-Undang KPK? Apalagi sudah dikuatkan oleh putusan MK bahwa KPK di bawah eksekutif. Dengan teori hukum manapun, ini jelas membunuh KPK. Ketika orang jujur mengatakan ini melemahkan KPK, jangan sampai itu dianggap, oh ini melawan pemerintah. Harus dicoret. Karena ini adalah agenda pemerintah dalam konteks revisi Undang-Undang KPK. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau seperti itu, berarti ini mengulangi cara KPK menyingkirkan puluhan pegawai melalui tes wawasan kebangsaan. Yang abal-abal itu ya. Itu bukan alat ukur objektif, Bang Novel. Kecuali ditanya bagaimana cara Anda koordinasi supervisi, memberantas korupsi, misalnya sektor ekstraktif, itu oke begitu. Tapi kalau seperti itu, tentu ini adalah cara untuk menyingkirkan orang-orang yang ingin berkata jujur dan benar soal KPK terakhir. Apalagi Bang Novel, ini menjadi titik penting. Kenapa? Karena kalau masyarakat, ini kan mudah ya dilihat di internet. Siapa-siapa aja namanya. Nggak usah investigasi dalam-dalam. Ketik aja satu persatu namanya di internet. Keluar kok.
orang-orang yang bermasalah. Bahkan Bang Novel, kami menemukan ada sejumlah nama yang membahayakan KPK karena memiliki rekam jejak buruk. Seburuk apa itu? Bahkan Bang Novel ada beberapa nama yang pernah ingin atau mengancam untuk membunuh pegawai KPK dalam salah satu kasus. Ya, itu pegawai KPK-nya Endang Tarsa itu. Endang Tarsa terberitakan dengan baik. Rekam jejak digitalnya ada. Dan namanya disebut dalam berita-berita itu. Namanya disebut banyak dalam berita-berita dan beberapa kali ikut seleksi orang ini. Nah, oke, kalau ke dalam konteks administrasi tadi Bang Novel sampaikan, jangan hanya melihat KPK ini sekedar checklist saja administratifnya. Ini kita memilih pimpinan yang jangan sampai amit-amit nauzubillah seperti Firly, Lili dan pimpinan KPK lain. Termasuk Gufron dong ya. Termasuk Gufron yang memiliki rekam jejak buruk. Maka dari itu ketika muncul rekam jejaknya, oke, ini dalam konteks dugaan. Tapi pansel harus jemput bola. Tanya orang terkait, bener nggak sih berita ini yang kalian tulis? Bagaimana sih konstruksi peristiwanya? Apalagi soal internal KPK yang mendaftar. Bang Novel, kita kan mengenal asas kepantasan ya. Betul. Pantas nggak kita mendaftar sebagai pimpinan KPK? Kalau pernah dikasih kesempatan 4 ditambah 1, kan 5 tahun sekarang nih. Kalau KPK-nya masih bobrok, ya harusnya nggak pantas mendaftar sebagai pimpinan KPK. Itu Bang Novel. Pimpinan KPK yang sekarang mendaftar lagi Nurul Gufron dan Johannes Tanak ya. Johannes Tanak juga punya masalah kode etik kan. Berulang kali dilaporkan. Dan Nurul Gufron justru malah dengan kepiawaiannya membuat putusannya ditunda. Gitu. Saya berpikir begini, orang kalau punya integritas, ketika terkait dengan suatu fakta yang jelas bahwa dia berbuat, harusnya dia malu yang pertama. Karena malu dia mengundurkan diri. Bukan terus membuat formalnya nggak muncul dengan putusannya nggak dibacakan atau nggak dibuat keputusan. Melaporkan Dewan Pengawas kemana-mana. Melaporkan Dewan Pengawas yang sedang memproses yang bersangkutan karena masalah kode etik berat ya. Betul Bang Novel. Maka dari itu kalau kita kaitkan ke proses calon pimpinan KPK sekarang, Gufron mendaftar, apa yang kita suarakan? Yang kita suarakan adalah pansel harus bertemu dengan Dewan Pengawas. Oke, secara putusan administratif bukan tidak ada, belum ada. Karena sekarang masih berproses di PT UN. Ketika proses berlangsung, tanya dong kepada Dewan Pengawas, sebenarnya apa sih yang terjadi di persidangan? Ini orang terbukti atau tidak? Soal pelanggaran kode etik. Saya yakin draft putusannya sudah ada itu. Iya, putusannya sudah ada, bahkan sudah di-print, dicetak oleh Pak Tumpak. Karena saat konferensi pers, Pak Tumpak menunjukkan, ini loh putusannya, Majelis Bulan. Kalau melihat dugaannya Bang Novel, seandainya benar, harusnya putusannya berat. Maka dari itu penting pansel datangi itu kantor Dewan Pengawas, undang mereka kalau nggak ke kantor pansel. Ini ada nih banyak masyarakat mengatakan khawatir nih Gufron soal pelanggaran etiknya. Tolong dong ceritakan kronologinya bagaimana. Kita nggak usah bicara soal putusan, tapi apa yang sempat kalian tahu, kalian lihat, kalian dengar. Itu sebagai dasar apa? Seandainya arahnya memang melanggar, terbukti membantu mutasi pegawai dan lain-lain, coret orang ini. Berarti orang ini membahayakan KPK ke depan. Memang saya prihatin sekali melihat orang yang sudah kondisi begitu masih mau mendaftar KPK. Dan orang-orang yang punya track record mengganggu kerja KPK atau pernah mengancam KPK atau pernah menghambat kerja-kerja KPK. Ketika dia mendaftar, ini motivasinya apa kira-kira? Apakah dia mau menghancurkan KPK atau membunuh KPK dari dalam, atau betul-betul mau berantas korupsi? Rasanya apa yang sudah pernah dilakukan nggak mungkin lah kemudian dia tiba-tiba insaf dan berubah melakukan hal yang seperti itu. Apalagi menghancur dan mengambil untung. Itu bahaya. Lebih bahaya lagi. Dia lihat kan kemarin Firly bagaimana tidak hanya soal hidup mewah. Dalam proses sidangnya Limpo ada puluhan miliar yang dijanjikan. Betul. Nah orang bermasalah Firly ini menginspirasi penjahat-penjahat mendaftar ke KPK. Itu yang bahaya sekali. Betul. Mas Kurnia, kalau kita lihat ya di Undang-Undang KPK, salah satu syarat pimpinan KPK itu adalah tidak pernah berbuat tercela, gitu kurang lebih ya. Dalam memaknai masalah perbuatan tercela ini, saya khawatir nih panitia seleksi ini hanya berpegang kepada
formalitas ya, kepada dokumen administratif. Kepada dokumen administratif atau hal-hal yang sifatnya normatif ya. Ya. Saya khawatirnya begitu. Padahal ketika bicara perbuatan tercela, bisa jadi perbuatan tercela itu sudah banyak diketahui orang, tapi belum sampai diproses dengan proses yang formal. Gitu. Yeah. Bisa jadi ada fakta-fakta lain yang bisa diungkap yang menunjukkan bahwa dia sering berbuat koruptif. Yeah. Dan itu bisa diketahui dengan banyak sumber yang bisa memberikan informasi. Dan kalau polanya kemudian hanya normatif itu, maka saya yakin orang-orang tadi seperti Nurul Gufron contohnya, yang fakta-faktanya itu banyak sekali. Saya kok melihatnya Dewas KPK itu hanya sebagian kecil ya, hanya 1-2 kalau nggak salah. Tapi yang lain-lain yang belum terproses saya yakin masih banyak. Betul. Ini kemudian kalau masih terus kemudian dibiarkan, saya khawatir ini juga akan terjadi kepada calon-calon yang lain. Yeah. Sehingga jalan untuk memasukkan orang atau membiarkan orang-orang bermasalah masuk ke KPK itu akan bisa terjadi. Dampaknya KPK yang sudah setengah mati sekarang ini, sudah di ICU lah. Yeah. Kemudian akan jauh lebih hancur lagi dengan kondisi pimpinan yang bermasalah yang dibiarkan masuk. Betul. Kurang lebih gitu ya Mas Kurnia. Betul, ya. karena potretnya sudah suram, kepercayaan publiknya sudah hancur. Ya. Dan juga Bang Novel, ini penting juga diungkapkan. Di dalam Undang-Undang KPK Bang Novel disebutkan untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK minimal usia 50, maksimal 65. Selama ini banyak masyarakat mengira titik di sana. Tapi Bang Novel kalau dibaca Undang-Undang KPK itu ternyata bersambung. Minimal 50, maksimal 60 selama proses pemilihan. Bang Novel, kalau kita lihat 236 itu ada beberapa nama yang usianya masih 49 tahun. Loh kok lolos administrasi? Oh gitu ya? Ada selama proses pemilihan. Iya. Karena kalau berhenti di 65, berarti 49 tahun, oke maju. Yang penting ketika dilantik. Usianya sudah 50. Tapi ada kata-kata selama proses pemilihan. Berarti apa? Sejak proses pendaftaran, itu kan rangkaian dari pemilihan. Betul. Kok lolos orang-orang ini? Iya. Gampang lah, teman-teman masyarakat bisa lihat tanggal lahir dari para calon. Ada Bang Novel. Yang dikirim oleh institusi penegak hukum, usianya masih 49. Kok lolos orang ini? Iya. Yang begini-begini pansel begitu ceroboh saya lihat. Begitu ceroboh. Kenapa bisa membiarkan? Berarti kan mereka tidak tahu soal Undang-Undang KPK, padahal mereka sedang menseleksi pimpinan KPK. Yang basisnya adalah Undang-Undang KPK. Iya. Saya tadinya berpikir lebih rumit lagi lah gitu. Contohnya begini. Saya bayangkan bagaimana pansel ketika ingin melihat track record calon pimpinan, bagaimana dia bisa mencari tahu dengan lebih teliti. Biasanya mereka melibatkan lembaga-lembaga tertentu, institusi negara. Tapi kan kita tahu di beberapa waktu yang lalu beberapa institusi negara terlibat dalam upaya pelemahan KPK. Saya khawatir kemudian yang terjadi adalah bukannya mereka kemudian membantu untuk memberikan fakta-fakta yang benar, tapi justru memberikan justifikasi kepada pihak-pihak tertentu. Betul. Yang didukung atau didorong untuk bisa masuk ke KPK. Betul. Dan kemudian membiarkan agenda-agenda tertentu di KPK. Oh, bahaya sekali. Apalagi Bang Novel, di dalam Undang-Undang KPK itu kan pansel bekerja untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Oke, secara perbantuan kerja, ada banyak yang memberikan informasi kepada mereka. Ada Badan Intelijen Negara, BIN, ada PPATK, polisi, TNI, dan lain-lain. Itu informasinya banyak kurang banyak. Akan tetapi memang mereka harus sediakan sekian persen untuk mereka cari sendiri tanpa perbantuan mereka. Betul. Karena calon-calonnya juga dari institusi-institusi negara tadi ada. Jadi ada potensi konflik kepentingan, ada bias informasi yang bisa diberikan mereka kepada pansel. Maka dari itu mereka harus tanya kepada masyarakat. Lihat pemberitaan. Contoh tadi soal
undang Dewan Pengawas. Bang Novel, 2019 saya ingat betul. KPK tuh sudah memberikan informasi Firly ini kacau orangnya. Firly ini melanggar etik. Bahkan Pak Saud dengan Pak Sani dulu yang bacakan putusannya. Tapi yang dikatakan ini bermain politik, KPK subjektif menilai orang. Jadi itu yang harus tidak boleh terjadi lagi. Dan akhirnya betul terbukti bermasalah ya. Kena batunya kan, bukan hanya etik. Pidana. Tersangka, suap, gratifikasi dan saya yakin kasusnya bukan cuma itu, banyak. Kasusnya bukan cuma itu. Cuman yang sudah dibuktikan, yang baru dibuktikan itu dan itu pun belum tuntas. Iya, sama seperti tadi. Tadi kita baru bicara Gufron, Johanis Tanak misalnya. ICW yang melaporkan ke Dewan Pengawas soal dugaan komunikasi itu. Nah, itu yang ditanyakan pansel kepada Dewas. Dan Dewasnya juga harus kooperatif, kasih informasi yang benar. Jangan ketika ditanya ada nggak pelanggaran etik Gufron, nggak ada, putusan etiknya nggak ada. Jangan kayak gitu. Ceritakan fakta yang muncul. Betul. Tapi bagaimana kalau ternyata Dewasnya diancam? Nah itu dia. Atau ditakut-takuti. Itu dia jadi problem. Karena saat putusannya Gufron kan orang mengira ini akan dibacakan putusannya nih. Tiba-tiba kok belok, nggak jadi putusan. Kan pertanyaannya sederhana. Kalau memang tidak dibacakan, untuk apa Pak Tumpak itu cetak putusannya? Apa dia ingin berikan kode? Kan itu muncul tuh sakwa sangka di tengah masyarakat. Betul. Memang KPK ini di satu sisi kita marah dengan praktek korupsi yang begitu banyak di KPK. Dan pimpinan KPK yang kalau periode ini pimpinan KPK yang terburuk lah ya. Saya melihat apalagi justru 5 tahun terakhir indeks persepsi korupsi kita hancur di masanya mereka. Betul. Jadi kita melihat sebegitu luar biasanya nih masalah yang ada di Indonesia terutama masalah KPK. Dan tentunya kita berharap dengan kondisi seperti ini pemerintah kemudian sadar dan memilih pimpinan KPK yang baik dengan benar-benar untuk bisa mengubah itu. Tapi kok nggak terlalu yakin saya. Kalau Mas Kurnia yakin nggak? Karena gini juga Bang Novel, kita tentu karena kita hari-hari itu melihat isu penegakan hukum korupsi, kita yakin kalaupun ini pimpinan KPK 5-5-nya oke, Dewas 5-5-nya oke, apakah akan menyelesaikan 100% permasalahan KPK? Enggak. Perlu waktu lama. Perlu waktu lama, apalagi soal revisi undang-undang KPK. Ini kan satu paket nih. Betul. Kalau pimpinannya doang yang dibenerin, undang-undangnya enggak, tetap hancur juga. Tetap tidak independen. Namun paling tidak sekian persen lah teratasi. Tidak lagi banyak kontroversi. Dan Bang Novel ke depan ini kan menarik ya. Setelah tes ini nanti ada tes kesehatan, psikologi, dan lain-lain. Ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat. Kita selama ini kan sering mendengar Bang Novel. Ini udah ada paketnya sebenarnya. Paket dari institusi A, institusi B. Kita sekarang cerita kan bukan seleksi lembaga negara biasa. Ini KPK yang sering kali dikatakan ini penentu bandul politik dan lain-lain lah diisukan kan Bang Novel. Maka dari itu paket-paketan ini nggak boleh ada lagi. Dan itu butuh jaminan, sekalipun saya berat mengatakan ini Bang Novel ya. Kita butuh jaminan dari Presiden untuk menegaskan bahwa pansel ini dibentuk tanpa intervensi pihak manapun. Jadi jangan sampai ada titip-titipan nih. Karena kan banyak model-model itu yang kita dengar selama ini. Karena kita melihat, ini saya yakin betul Bang Novel. Seleksi 2024 ini jauh lebih menarik, jauh harus lebih dikritisi daripada 2019. Kenapa sebabnya? Banyak betul kalau kita lihat kelompok-kelompok yang mendaftar. Ini penting Bang Novel. Karena di dalam berkas administrasi para calon, ketika kita ngobrol dengan para calon, berkas apa aja sih yang dikasih ke pansel? Ada juga surat rekomendasi. Nah ini penting nih. Pansel itu jangan gentar dengan pihak yang merekomendasikan orang. Ini penting Bang Novel. Tapi saya yakin lah kayak Nurul Gufron pasti nggak ada yang mau rekomendasiin dia lah. Harusnya. Siapa yang mau ya? Harusnya itu Bang Novel. Karena selama ini nggak ada prestasinya. Tapi kalau masalahnya banyak. Tapi kalau ada nama-nama mentereng yang merekomendasikan orang-orang bermasalah,
pansel tentu tidak boleh mempertimbangkan siapa yang merekomendasikan. Betul. Siapapun, termasuk presiden misalnya. Iya. Karena bukan itu alat ukurnya. Alat ukurnya adalah integritas, kompetensi, profesionalitas. Kan 3 itu. Jadi jangan mentang-mentang yang merekomendasikan pembesar, elit, baru kemudian ini berarti orangnya si A nih, kita harus loloskan. Jangan seperti itu. Iya. Karena mudah kelihatan Bang Novel nanti. Iya, menarik sekali ini. Dan saya khawatir nih orang-orang yang tidak punya integritas atau integritasnya bermasalah gitu ya, itu kemudian mengklaim-klaim rekomendasi jangan-jangan. Nah, itu jangan-jangan ada yang kayak gitu juga. Iya, nyatut-nyatut. Iya. Dan gini loh Mas Kurnia, saya selain dari tadi orang-orang bermasalah, tadi kita selalu bicara orang-orang bermasalah. Yes. Dan tentunya kita ingin yang betul-betul bisa menjadi pimpinan KPK adalah orang yang berintegritas, punya kompetensi, berani, dan track recordnya jelas selama ini mendukung pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan tidak terlibat dalam upaya-upaya membela koruptor gitu ya. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Tapi ada satu lagi yang harus waspadai ini Mas Kurnia. Saya khawatir ada pihak yang sebetulnya nggak bermasalah, tidak punya track record juga tapi ternyata dia titipan orang jadi wayang di dalam. Nah, itu juga bahaya. Dikendalikan dari luar. Iya. Jadi hal begini mestinya pansel harus bisa mendeteksi ya. Memetakan. Betul. Nah, saya pikir seandainya nih saya jadi pansel, untuk mendeteksi atau memetakan yang begitu mungkin agak susah ya. Iya. Gimana Mas Kurnia kira-kira punya pengalaman? Atau ICW pernah memberikan pura-pura riset nggak soal itu? Ya, jadi Bang Novel, pada seleksi tahun ini, kami melakukan penelusuran rekam jejak kepada puluhan orang bermasalah yang kami kategorikan merah di proses seleksi ini untuk melihat lebih lanjut siapa sih orang ini, keluarganya siapa, bagaimana pola hidupnya, bagaimana relasi politiknya, karena hal-hal tersebut akan berpotensi membuat situasi bias keputusan nanti. Bias keputusan, karena saya dekat dengan warna politik tertentu, saya tidak ingin menghajar orang ini. Itu kan yang diduga keras terjadi di proses pemilihan pimpinan KPK kemarin. Bagaimana track record Firly, Lili, Gufron dan lain-lain itu di KPK. Kan ada bias di sana ketika mereka melihat satu kasus. Itu yang kami berharap pansel itu bekerja. Apalagi Bang Novel, ini kan pansel salah satunya ada ketua PPATK. Harusnya dia punya informasi yang sangat kaya. Dulu 2019 sifatnya kalau ketika pansel meminta laporan PPATK itu hanya jadi pertimbangan. Boleh dipakai, boleh enggak. Nah sekarang orangnya sudah ada nih dalam pansel. Ini tentu ujian bagi Pak Ivan sendiri sebagai ketua PPATK untuk benar-benar mengecek transaksi keuangan dari setiap calon ini. Kalau ada yang berpotensi masalah, seandainya dia pejabat publik mendapatkan dana miliaran tiap bulan, itu harus dicoret ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menarik sekali ini, dan mestinya PPATK punya banyak informasi. Karena semua penyedia jasa keuangan punya kewajiban melaporkan, menyetorkan terkait dengan informasi-informasi terkait dengan masalah transaksi keuangan yang mencurigakan. Dan seharusnya yang dicek bukan cuma orangnya aja, tapi orang-orang sekitarnya, keluarganya, orang terdekatnya, dan pihak-pihak yang bisa jadi terafiliasi dengan yang bersangkutan. Kalau itu yang digunakan, mestinya itu yang paling yang paling cermat lah gitu. Paling cermat. Kenapa? Karena orang berbuat korupsi atau berbuat kejahatan apapun lah, biasanya kan orientasinya dapat uang. Duit, betul. Jarang orang kemudian berbuat korupsi hanya iseng mencari kesenangan berbuat korupsi, nggak mungkin gitu. Kan cari uang. Dengan begitu mestinya deteksinya akan jauh lebih cermat. Dan analisis yang dibuat kan bisa menggambarkan banyak hal. Mengkaitkan dengan dugaan praktek korupsi, mengkaitkan dengan kejahatan lain, itu kan bisa digambar dengan jelas. Dan selama ini tadi yang dibilang yang dikatakan tadi bahwa PPATK bisa saja selama ini memberi informasi dan informasinya nggak digunakan. Betul. Kali ini kepala PPATK-nya ada di situ. Dalam pansel langsung. Dia harusnya lebih mudah. Dia minta anak buahnya untuk store laporan, melihat polanya seperti apa. Nah itu kan yang kita. Dan data saintifik gitu ya. Data saintifik, lembaga negara. Katanya, bukan katanya. Menarik. Jadi agak aneh Bang Novel kalau orang-orang yang
kita deteksi di dalam banyak pemberitaan memiliki rekening yang janggal, atau mungkin informasi publik mengatakan ini orang kenapa kayanya luar biasa padahal gajinya tidak seperti itu, tapi tetap lolos. Berarti ngapain ada Pak Ivan di sana? Kalau dia tidak bisa mendeteksi hal-hal seperti itu. Ini kan ujian bagi yang bersangkutan. Saya khawatirnya begini nih, kalau dari internal KPK yang mendaftar menjadi calon pimpinan lagi terutama orang-orang yang punya posisi baik struktural yang levelnya lumayan cukup tinggi kayak deputi atau pimpinan. Saya khawatirnya begini, KPK itu kan bukan cuma pencegahan, tapi juga ada penindakan. Saya khawatir ada kasus-kasus tertentu yang datanya itu ada di KPK, dijadikan sebagai bargaining, mengunci pejabat-pejabat tertentu yang di level apapun, atau jangan-jangan di penselnya sendiri dan kemudian digunakan untuk mengancam atau memaksa karena berapa tahun jadi lagi. Aduh, kalau itu yang terjadi betul-betul bahaya. Berarti ada abuse of power di sana. Itu yang tidak boleh terjadi. Nah, caranya ngantisipasi gimana itu? Atau caranya orang kita ini biar bisa mencegah atau meneriaki lah biar jangan sampai itu terjadi, gimana kira-kira? Iya, maka dari itu Bang Novel, proses seleksi KPK itu kan selalu menjadi sorotan Bang Novel. 2019 Bang Novel, ketika kita menyuarakan soal pimpinan KPK bermasalah, berapa puluh handphone disadap saat itu Bang Novel? Berapa puluh handphone diretas saat itu? Apa mungkin kacamata kita nggak sampai ke analisa, oh ini bukan terkait Capim kok, pasti terkait yang lain. Padahal kita sedang mengadvokasi Capim saat itu. Dan nggak mungkin kebetulan juga. Dan nggak mungkin kebetulan. Bahkan saat itu ketika kita ungkapkan rekam jejak para calon-calon bermasalah, besoknya WhatsApp hilang dan lain-lain. Jadi ini salah satu isu menarik. Maka dari itu untuk tahun 2024, proses ini terjadi di era transisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke depan. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat punya hak untuk bersuara. Masyarakat punya hak untuk memberikan pengaduan terkait dengan kandidat tertentu. Maka dari itu Bang Novel, ICW itu membuka kanal pengaduan. Nah, menarik nih. Jadi ada 2 kanal pengaduan nih. Satu kanal pengaduan pansel, satu kita buka. Apa perbedaannya Bang Novel? Kalau masyarakat memberikan informasi ke pansel, itu akan menjadi fokus pembahasan pansel. Tidak akan bunyi itu barang keluar. Tapi kalau informasi ke ICW, kita tentu kurasi lagi. Ketika ini penting, orang ini bermasalah, namun pansel terus-menerus loloskan, kita akan ungkapkan itu ke publik. Saya kira saluran untuk bisa diakses oleh publik. Nah, kira kita perlu catat di sini nanti untuk bisa membantu para pemirsa yang ingin bisa juga memberikan informasi ke ICW barangkali Karena tentunya segala informasi itu penting dan harus disampaikan. Betul. Walaupun KPK sekarang sedang tanda kutip menyebalkan gitu. Kita semua sedang marah karena KPK tidak bisa melakukan kewajibannya untuk berantas korupsi, bahkan sedang banyak ada praktek korupsi di KPK. Tapi KPK tetap penting. Dan lebih berbahaya lagi kalau KPK-nya digunakan sebagai alat politik oleh pihak-pihak tertentu. Betul Bang. Jadi kita tetap harus memberikan perhatian kepada KPK ya. Terus kita ngomongin pimpinan-pimpinan terus nih. Ini kalau Dewas gimana nih? Iya, calon kan Dewas. Benar sekali Bang Novel. Tidak hanya pimpinan, tapi sekarang proses seleksi Dewan Pengawas. Kita juga deteksi Bang Novel, di Dewan Pengawas ini ada sejumlah pihak-pihak. Satu, tidak pernah bicara soal pemberantasan korupsi. 2, ada potensi masalah di diri-diri orang yang mendaftar sebagai Dewan Pengawas. Ini adalah kali pertama proses pemilihan Dewan Pengawas. Karena dulu kan sifatnya political appointee dari Pak Jokowi menunjuk 5 orang dewas. Yang mana kita lihat profilnya memang mentereng Bang Novel. Gak kurang-kurang pengalaman hukum mereka semua. Gak kurang-kurang pengetahuan soal pemberantasan korupsi. Ternyata melempem juga pekerjaan mereka selama 5 tahun terakhir. Maka dari itu, dalam konteks permasalahan Dewas saat ini, mereka itu harus merekrut dan menyeleksi orang-orang yang tentu
standar rekam jejaknya sama seperti pimpinan. Betul. Kemudian yang kedua, tahu tentang penegakan etika, tahu tentang proses evaluasi. Karena selama ini kan masalah KPK ini masalah yang tiap tahun itu aja Bang Novel. Kalau itu aja kan berarti nggak jalan nih proses evaluasi di Dewasnya. Jadi sama Bang Novel konteksnya. Di pimpinan kita mendeteksi ada orang-orang bermasalah. Hal serupa, investigasi serupa juga kita terapkan untuk Dewan Pengawas. Ada beberapa nama yang kita spesifik akan telusuri rekam jejaknya seperti apa. Saya beberapa waktu lalu bertemu dengan Dewan Pengawas, 5-5-nya bahkan dalam suatu acara dan dalam konteks kami memberikan pengaduan. Dan waktu itu Dewan Pengawas menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan kepada pimpinan KPK selama ini itu nggak ada yang dilaksanakan. Bayangkan. Dalam hati saya, kenapa nggak dilaksanakan tapi diam saja gitu. Harusnya betul. Ketika sekian lama 4 tahun bahkan sudah hampir 5 tahun gitu ya. Rekomendasi nggak dilaksanakan, dia harus membuka itu ke publik. Tidak kemudian hanya diam dan melaporkan itu mungkin ke presiden atau ke DPR untuk biar bisa dipahami itu sebagai persoalan. Bayangkan kalau rekomendasi sudahlah Dewas itu katanya tidak punya kewenangan, ya kan, untuk mengakses suatu informasi juga sulit. Sudah berhasil mendapatkan fakta-fakta untuk memberikan rekomendasi perbaikan, tidak digubris, bayangkan. Wow, saya pikir persoalannya begitu banyak. Begitu ruwet Bang Novel. Bahkan kalau Bang Novel ingat, salah satu kasus etik yang beberapa waktu lalu saya rasa mungkin pernah juga dibahas di podcast Bang Novel ya. Soal dugaan jaksa melakukan pemerasan. Ya kan? Dewas sudah memeriksa, kabarnya Dewas juga sudah mengirimkan ke Kedeputian Penindakan KPK. Mana kasusnya sekarang? Ada nggak kasusnya sekarang di tingkat Padahal ada informasi dari PPATK juga terkait informasi itu, PPATK, informasi dari Dewan Pengawas, memang pernah kabarnya diperiksa di Direktorat LHKPN. Apa temuannya? Kalau memang ada harta-harta yang tidak dilaporkan atau mungkin indikasi yang tidak bisa dijelaskan kenaikan hartanya, harusnya lidik dong. Udah berapa bulan, udah berapa tahun nih kasus? Saya mendengar malah justru pimpinan KPK sekarang tanda kutip seperti melindungi. Dari orang-orang yang berbuat ini. Ini Betul. Kan orang-orang yang begitu mendaftar dari pimpinan KPK lagi. Saya khawatir mereka karena berhasil sukses atau melindungi, mereka ingin melakukan hal yang sama. Itu yang bahaya. Bahkan ya Bang Novel, kalau spesifik tadi kita cerita soal Gufron misalnya. Saya nggak tahu, lupa Tanak itu ada nggak di timeline TWK itu nggak ada deh kan Bang Novel ya? Belum ya. Gufron berarti di TWK. Udah ada putusan Komnas HAM-nya, iya kan? Betul. Ombudsman-nya, maladministrasi, melanggar HAM. Itu kan perbuatan tercela. KPK itu kan kolektif kolegial. Kenapa yang begini Pansel nggak paham ya? Harusnya kan dia rujuk download aja tuh putusan Komnas HAM-nya, putusan ORI-nya, tanya kepada Komisioner ORI, tanya pada Komisioner Komnas HAM atau Ombudsman, undang mereka, ini gimana sih TWK ini? Benar nggak putusan kalian ini? Benar ada maladministrasi, benar ada melanggar HAM. Lihat aja undang-undang KPK. Putusan KPK bersifat kolektif kolegial, bukan hanya Firly. Berarti yang menyetujui adalah Gufron, Johannes, Alexander Marwata, Lili Pintauli dan Nawawi Pomolangu. Berarti Cahaya Reva, termasuk Sekjen KPK. Berarti kan harusnya orang-orang ini nggak lolos. Betul. Kan mudah Bang Novel. Kita tinggal lihat aja nanti bagaimana. Apakah mereka tetap diloloskan atau enggak. Kalau mereka tetap loloskan, ya kita kirim aja ke Pansel. Ini loh putusannya Komnas HAM-nya. Ini loh kutipan dari Komisioner Komnas HAM. Masa kalian nggak baca? Masa kalian nggak tahu? Kan konyol kalau kalian nggak tahu soal ini. Nanti saya pikir IM57 akan bikinkan laporan itu soal itu. Dan tentunya kita bukan karena sentimen ya. Karena faktual isunya. Kita nggak ingin orang-orang bermasalah justru malah masuk di KPK yang berpotensi merusak KPK lebih parah lagi. Betul. Bahkan ada kok video-video ya, dulu kan sempat ditayangi oleh Mata Najwa misalnya. Itu kan Gufron yang ngomong saat itu kan Bang Novel narasumbernya itu. Kan dia tetap mempertegas bahwa TWK itu adalah kebijakan yang benar. Ya memang Gufron yang banyak disuruh oleh Firly melakukan sesuatu. Betul. Fakta-fakta itu ada di pemeriksaannya Komnas HAM dan Ombudsman. Betul. Jadi dengan konteks kolektif kolegial, turut serta kalau bahasa hukumnya pasal 55-nya kena ini orang. Gak pantas orang ini masuk sebagai pimpinan KPK. Waduh, separah itu ya. Siapapun yang memberikan rekomendasinya. Siapapun yang memberikan rekomendasinya. Terus kira-kira
mau berbuat apa dia di KPK kalau gitu? Iya. Sudah berbuat selama ini di KPK, membuat KPK kerusakannya begitu parah. Udah membuat citra KPK anjlok. Masa kita kasih kesempatan kepada orang-orang ini lagi? Iya. Bahkan Bang Novel beberapa waktu yang lalu sempat tuh ada dia pidato. Saat itu Pak Luhut mengatakan mengulangi kembali soal OTT kampungan. Iya. Kan dia benarkan itu. Maksudnya gini loh. Iya. Jangan karena sedang proses seleksi itu terlalu lebay memuja-muja pemerintah. Jangan dianggap memuja pemerintah itu jadi jalan tol dia masuk jadi pimpinan KPK. Iya. Gak gitu konsepnya. KPK OTT kemudian dianggap sebagai masalah, terus di KPK mau ngapain? Mau pencegahan saja. Iya. Padahal sekarang saya sedang dapat informasi bahwa KPK mau digabung ke Ombudsman padahal. Benar. Aduh, kacau. Isu itu kembali menguat. Bahkan ada bukti-bukti atau keterangan-keterangan dari pihak tertentu yang kita dengar, Bang Novel. Iya. Ada rencana itu. Iya. Dan itu kan membahayakan. Iya. Udah pimpinannya problematik, mau digabung ke Ombudsman, atau mungkin skenario yang diduga itu penindakan itu hanya skup kecil aja dalam konteks pemberantasan korupsi. Iya. Nah itu yang berbahaya. Berarti kita sedang apa Bang Novel ya? Kalau konteks sekarang proses seleksi ini, berarti pansel itu sekarang sedang mengeruk tanah untuk memakamkan KPK. Wow. Membantu mengeruk tanah untuk memakamkan KPK kalau mereka meloloskan orang-orang bermasalah, orang-orang yang diduga melanggar kode etik, yang sebenarnya secara terang benderang bermasalah. Iya. Saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi nih kalau situasi seperti itu. Wow. Betul-betul berbahaya sekali lah. Bahaya Bang. Dan kita nggak boleh diam lah ini. Dan kita tentunya berharap semua pihak lah, pemirsa dan semua pihak kita mesti harus bergerak, berbuat. Dan tidak membiarkan praktek-praktek koruptif justru membuat KPK menjadi lebih lemah dan kemudian membuat pimpinan KPK yang terpilih adalah orang-orang bermasalah. Ya, betul. Saya kira itu dulu. Siap. Saya karena nggak bisa ngomong apa lagi. Siap, Mas Kurnia, terima kasih. Sama-sama Bang Novel. ICW, Mas Kurnia dan banyak kawan-kawan lain kita terus harus bersemangat. Betul. Tidak boleh lelah untuk mau memaksa pemerintah agar agenda pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan KPK kembali dikuatkan. Betul. Sekali lagi terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.